Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Hari ini kita belajar tematik berbagai pekerjaan pada muatan pelajaran IPS kelas 4. Anak-anak yang soleh dan soleha juga hebat. Ayo kita sama-sama mengucapkan basmalah sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keadaan alam di sekitar kita tentunya ada banyak sekali jenisnya, antara lain dataran tinggi, dataran rendah, kemudian pegunungan, dan juga ada pantai. Di sekeliling kita ada begitu banyak jenis pekerjaan. Ada guru, dokter, pegawai bank, pedagang, dan juga ada sopir. Setiap pekerjaan memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam masyarakat. Jenis pekerjaan juga tentunya ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis suatu tempat. Contoh di daerah dataran rendah, seperti yang bermata pencaharian, pedagang makanan, petani padi, dan juga pengrajin keramik. Yang berikutnya adalah jenis pekerjaan di daerah dataran tinggi, seperti pemetik teh, petani sayuran, peternak sapi, dan juga peternak ayam. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka bermata pencaharian seperti nelayan, petani garam, penjual ikan, dan juga ada yang sebagai petani rumput laut. Sekarang, jenis pekerjaan yang ada di daerah perkotaan, seperti dokter, perawat, pegawai pabrik, koki atau juru masak. Lalu ada juga yang bekerja sebagai pekerja proyek. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang. Lalu berikutnya adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang kerjanya adalah mendistribusikan atau menyalurkan barang. Lalu kemudian ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai suatu barang. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut ini. Di sini ada petani. Petani sebagai produsen. Lalu kemudian ada tengkulak. Tengkulak itu sebagai distributor. Kemudian ada pembeli. Nah, pembeli di situ sebagai konsumen. Nah, proses atau skema kegiatan ekonomi tersebut, pertama, petani menjual barang kepada tengkulak. Lalu, tengkulak menyalurkan pisangnya kepada penjual. Kemudian penjual menjual pisangnya kepada pembeli. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam hayati atau sumber daya alam hidup, dan sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam tak hidup. Tanaman pisang yang tadi sudah dijelaskan dalam skema kegiatan ekonomi, itu termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau sumber daya alam hidup. Kemudian, contoh di sini ada juga kegiatan menangkap ikan. Dan ikan termasuk ke dalam sumber daya alam hayati atau sumber daya alam hidup. Perhatikan skema penyaluran beras dari produsen atau petani hingga ke konsumen. Pertama yang dilakukan produsen. Padi ditanam dan diolah petani hingga menjadi beras. Kemudian, beras yang sudah dikemas dalam karung didistribusikan ke agen beras. Lalu agen beras menjual beras kepada pedagang beras. Kemudian pedagang beras menjual berasnya kepada konsumen. Itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang distributor. Kemudian konsumen mengolah berasnya menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Itu adalah tugas dari seorang konsumen. Tahukah kalian bagaimana ikan yang ditangkap nelayan dapat sampai ke meja makan? Nah, ikan ditangkap dari laut, sungai, ataupun danau oleh nelayan.
Perhatikan proses distribusi ikan dan nelayan ke konsumen berikut ini. Ikan ditangkap oleh nelayan. Lalu ikan-ikan dibawa ke pasar. Kemudian ikan tersebut dijual di pasar. Dan kemudian ikan diolah menjadi ikan goreng dan siap dikonsumsi. Hubungan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Pengertian lingkungan alam adalah lingkungan yang sudah ada dan terbentuk secara alami. Contohnya adalah laut dan pantai. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan yang terbentuk akibat adanya interaksi antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Contohnya menonton dan mengikuti pertunjukan. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan manusia dengan sesamanya guna memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah pasar. Sekarang kalian amati daerah tempat tinggalmu. Adakah seorang perajin? Ceritakan tentang seorang perajin yang ada di sekitarmu. Lalu jelaskan hasil produknya. Sumber daya alam apa yang dipakai, nama jenis pekerjaannya, kemudian manfaat kegiatannya terhadap masyarakat sekitarnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.